Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 13 Juli 2025. Saat ini saya akan menyampaikan tema sederhana, yaitu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya berkat kita, berkat saudara tidak tertunda. Saya mengambil tema ini dari firman Tuhan kepada Nabi Yosua ketika Nabi Yosua dipercaya untuk memimpin bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Ada pesan ini supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya supaya bangsa yang dipimpin itu tidak bertentangan dengan firman dan Roh Kudus. Seperti kegerakan yang kita kerjakan saat ini, kita menanti-nanti untuk terjadinya pemeteraian terhadap suku-suku di Israel yang di dalam Alkitab ditulis 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. 2 kali sudah kita melakukan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Tahun 2024 bulan November, kemudian tahun 2025 pada bulan Mei kita sudah ke sana melaksanakan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Kemudian supaya hasil dari apa yang kita kerjakan dari kegerakan ini tidak tertunda-tunda, saudaraku, maka kita semua, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam kegerakan Kuda Putih, di dalam kegerakan ini maupun jemaat-jemaat yang mengikuti kegerakan ini, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, pesan ini dahulu diterima juga oleh Nabi Yosua setelah kematian Musa. Dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin atas bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi ini merupakan perintah dari pemenang yang sampai kepada tanah perjanjian. Yosua itu begitu paham lika-liku perjalanan pengungsian dari tanah Mesir, kemudian di padang gurun yang terjadi atas bangsa Israel. Itu Yosua begitu paham liku-liku perjalanan pengungsian dari tanah Mesir, mengerti betul mengapa bangsa itu berada dalam pengungsian dan pengembaraan di padang gurun yang begitu lama. Yosua paham betul, saudaraku. Oleh sebab itu, kemudian karena dia ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin yang bisa meraih apa yang dahulu dijanjikan kepada Musa, maka kepada Yosua ini ditegaskan supaya jangan menyimpang dari firman dan Roh Kudus apapun yang dikerjakan itu. Saudara, lamanya perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu penyebab utama perjalanan spiritual bangsa Israel itu menjadi begitu lama dan seperti ditunda, saudaraku, adalah penyimpangan terhadap kehendak Tuhan. Ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, mereka mengambil jalan menurut keinginan daging, jalan hidup mereka pun kemudian menyimpang, sehingga mereka menjalani proses di padang gurun itu semakin lama dan semakin jauh. Jadi ketika seseorang itu, saudaraku, tidak sejalan dengan firman dan Roh, maka janji Tuhan terhadap orang tersebut, atau bahkan juga pada kita, pada saya dan saudara, kalau kita sampai menyimpang dari kebenaran firman dan Roh, maka janji Tuhan itu akan menjadi semakin lama, seperti tertunda. Saudaraku, salah satu yang menjadi penghambat dari datangnya janji Tuhan atas bangsa Israel waktu itu adalah omelan
Kalau saudara mengikuti kegerakan sambil ngomel-ngomel, aduh begini, macam-macam ngomel lah saudaraku, ngomel, banyak ngomel saudaraku, banyak bersungut-sungut. Dan puji Tuhan ya, yang mengikuti kegerakan baik yang bisa ikut ke Israel maupun yang menopang dari belakang, rata-rata mereka adalah jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang dari mulutnya itu tidak suka ngomel, tidak suka bersungut-sungut. Karena kalau ngomel dan bersungut-sungut, maka seperti apa yang terjadi pada zaman Musa, maka janji Tuhan atas kehidupan kita itu bisa menjadi lebih lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi omelan, sungut-sungut, pemberontakan, bahkan puncaknya yang membuat Israel itu makin lama di padang belantara, itu adalah pemberhalaan. Jadi pemberhalaan itu faktor utama penyimpangan bangsa Israel dari kehendak Tuhan, sehingga mereka semakin lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit saya akan menjelaskan pada saudara. Jadi perjalanan dari Ramses ketika Exodus itu saudaraku, ke tanah perjanjian dari Mesir ke Yerusalem saudaraku, itu kalau diukur dengan jarak kilometer, menurut jalan yang terbaik, jalan yang paling dekat, maka adalah sekitar 613 km itu rute terbaik. Jadi kira-kira seperti ya Surabaya sampai ke Bandung ya, 613 itu saudaraku. Dan seharusnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir kemudian sampai ke tanah perjanjian itu bisa ditempuh dalam waktu 25 hari jalan biasa saudaraku, dan santai ini sudah saudaraku. Dan kalau lebih santai lagi bisa ditempuh di dalam waktu 50 hari berjalan pelan-pelan dan santai saudaraku. Dan kalau mau lebih enak lagi saudaraku, santai, ada istirahat-istirahatnya, itu maksimal 90 hari itu dengan istirahat-istirahat santai. Jadi sekitar 3 bulan perjalanan dari Ramses, dari Mesir ke tanah perjanjian itu bisa dikerjakan. Jadi sebetulnya tidak lama saudaraku, namun dilalui bangsa Israel selama 40 tahun dengan rute yang berbelok-belok dan rute yang sangat tidak efektif, andai kata diperhitungkan menurut perhitungan geografis saat ini. Jadi perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu melalui jalan yang kalau kita pikir dengan saudaraku perhitungan geografis saat ini, itu perjalanan yang tidak efektif banget. Jadi dari Ramses itu kemudian saudaraku menyusuri Laut Merah, pinggiran Laut Merah saudaraku, jalannya ke Tenggara. Saudaraku, sebetulnya dari Ramses itu ada rute yang tidak perlu menyeberangi Laut Merah saudaraku. Jadi ini lewat darat saja sebetulnya bisa saudaraku, yaitu ke arah timur laut, kemudian menyusuri pinggiran Laut Tengah, ini jalan orang Filistin saudaraku, kemudian sampai ke daerah Filistin, kemudian sampai ke daerah Gaza, kemudian ke Yerusalem. Itu jalur terdekat kalau mau ditempuh pada saat itu. Dan saat itu saudaraku memang belum ada ya peta ya saudaraku, bahkan
gambar peta dunia seperti apa itu belum ada. Dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu atas pimpinan Musa dan atas pimpinan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel itu melakukan penyelewengan dari firman Tuhan, maka jalannya diputar sama Tuhan makin jauh. Kemudian bangsa Israel misalkan ngomel-ngomel lagi tentang air, saudaraku, itu jalannya dibuat makin jauh lagi. Ngomel-ngomel lagi tentang daging karena nggak dapat daging, kemudian saudaraku dibuat jauh lagi. Apalagi puncaknya, saudaraku, ketika bangsa Israel itu membuat patung lembu emas karena menunggu Musa yang naik gunung Sinai. Waktu itu, saudaraku, tidak sabar. Nah, sejak saat itu, saudaraku, kemudian perjalanan bangsa Israel itu makin berliku-liku sampai dengan 40 tahun. Saudaraku, bayangkan perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh di dalam 50 hari perjalanan pelan-pelan. Kalau jalannya itu lurus, saudaraku, jalan pelan-pelan itu 50 hari, atau kalau santai itu 90 hari. Itu kemudian ditempuh bangsa Israel dalam waktu 40 tahun karena berbelok-belok dan muter-muter. Waktu itu belum ada Google Map, saudaraku. Jadi perhitungannya mengandalkan bintang, mengandalkan petunjuk matahari. Kalau timur ya dari matahari terbit, kalau barat ya matahari tenggelam. Kemudian tentang utara selatan mengandalkan petunjuk bintang. Saudaraku, jadi waktu itu seperti itu kejadiannya. Maka bisa dipahami kalau kemudian bangsa Israel itu muter-muter karena dulu nggak ada Google Map. Saudaraku, muter-muter, dan itu pun memang atas kehendak Tuhan. Saudaraku, jadi yang membuat janji Tuhan itu tertunda dalam hidup saudara, yang seharusnya bisa saudara lalui dalam waktu sekejap, saudara akan dimuliakan, tetapi menjadi berputar-putar, itu kalau saudara melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan itu akan menjadi berputar-putar, menjadi semakin lama. Bangsa Israel itu tiap saat, tiap waktu ngomel, menggerutu atas kepemimpinan Musa, memberontak. Saudaraku, sehingga jalannya selalu diperpanjang dan diperlama oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya tegaskan lagi, perjalanan dari Ramses, dari Mesir ke Tanah Perjanjian, dari Mesir ke Yerusalem, itu sekitar 613 km dengan rute terbaik menurut perhitungan geografis saat ini, dan bisa ditempuh dalam waktu 50 hari. Itu jalan sudah pelan-pelan, maksimal itu 90 hari itu sudah ada istirahat-istirahatnya, saudaraku. Seperti Surabaya ke Bandung begitu, saudaraku, itu jalan kaki juga nggak begitu lama, nggak akan sampai puluhan tahun, saudaraku. Tapi karena sesuatu hal, dan hal itu adalah penyelewengan terhadap firman, maka perjalanan yang 613 km itu menjadi 50 tahun, saudaraku, karena jalannya berputar-putar. Jadi dari Ramses itu sebenarnya ada rute yang tidak perlu menyeberangi Laut Merah, yaitu ke arah timur laut, kemudian menyusuri Laut Tengah, menyusuri pinggiran Laut Tengah, saudaraku, jalan orang Filistin, kemudian sampai ke daerah orang Filistin, kemudian sampai ke Gaza, kemudian sampai Yerusalem. Itu dekat banget, saudaraku. Tapi yang ditempuh oleh Nabi Musa dan Israel itu beda, saudaraku. Yang ditempuh Nabi Musa dan Israel adalah arah tenggara, yaitu dari Ramses, kemudian ke Sukot, kemudian ke Pihahirot, kemudian menyeberang Laut Teberau, kemudian ke Padang Belantara Etam, kemudian sampailah di Mara, kemudian Elim, kemudian sampai di Padang Belantara Sin, kemudian sampai di Refidim, kemudian Gunung Sinai,
kemudian padang belantara Gunung Sinai, kemudian berputar-putar lagi ke Kades Barnea, kemudian ke Edom, kemudian akhirnya lewat Moab. Moab itu timurnya Laut Mati, saudaraku. Kemudian Gunung Nebo, kemudian Sungai Yordan, Yeriko, dan baru Yerusalem. Jadi muter-muter, jauh banget saudaraku. Dan muter-muternya itu justru nggak masuk akal. Sepanjang pantai Laut Merah, bayangin saudaraku, itu rute perjalanan eksodusnya bangsa Israel. Saudaraku, kenapa terjadi demikian itu saudaraku? Jadi hal itu terjadi karena pembangkangan, ketidaktaatan saudaraku dari bangsa Israel waktu itu, saudaraku. Jadi terjadi pembangkangan, ketidaktaatan, maka jarak mereka itu diperjauh. Setiap terjadi perlawanan terhadap firman, maka jalan hidup seseorang itu makin jauh dari apa yang dijanjikan Tuhan. Semakin seseorang itu melawan atau menyimpang dari firman dan Roh Kudus, maka jalan hidupnya semakin berliku-liku dan tidak jelas. Saudara, kita akan membaca kitab Nabi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dibaca Ibu Tami. Kitab Nabi Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Sesudah hamba Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terus, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi Musa itu meninggal dunia, mati, saudaraku, setelah melihat dari jauh tanah perjanjian itu dari puncak Gunung Nebo. Jadi kalau ke Israel itu saya selalu menghindar dari Gunung Nebo karena di sana ada cerita kelam tentang matinya Musa, saudaraku. Saya selalu memiliki tempat favorit, itu Gunung Tabor. Itu tempat di mana Musa dan Elia di dalam tubuh kemuliaan, karena itu menggambarkan cara harpaso, menggambarkan cara pengangkatan di akhir zaman. Saudara, jadi Yosua itu menjadi penerusnya Musa karena Musa termasuk melakukan kesalahan fatal ketika di Meriba, ya, memukul batu gunung. Ayat selanjutnya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Terus? Seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi Musa ini diperintah untuk maksud saya Yosua dipercaya untuk menggantikan Musa. Itu usia Yosua sekitar 70 atau 80 tahun. Jadi sudah tua juga. Sudah ketika Yosua itu dipercaya memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Itu sudah umurnya tua, sekitar 70 sampai 80 tahun. Karena ketika keluar dari tanah Mesir, itu umurnya Yosua itu sekitar 30 sampai 40 tahun. Jadi masih gagah-gagahnya orang. Saudaraku, kemudian kan 40 tahun di padang gurun itu. Nah, di akhir perjalanan padang gurun, Musa akan meninggal dunia. Saudaraku, kemudian digantikan oleh Yosua. Nah, umur Yosua ketika menggantikan posisi Musa adalah sekitar 70 atau 80 tahun. Karena umur Yosua itu totalnya adalah 110 tahun. Jadi
Yosua itu sempat memimpin bangsa Israel selama kurang lebih berapa? Dari 80, 90, 100 sekitar 30 atau 40 tahun. Ya, sudah kemudian meninggal dunia. Dilanjutkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus? Hanya kuatkan dan teguhkanlah Ya, hatimu dengan perhatikan sungguh-sungguh. ini. Terus? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kepada Yosua ini diperintahkan supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua ini paham betul. Dulu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, lika-likunya itu seperti apa, Yosua ngerti betul. Maka ketika Yosua disuruh untuk memimpin bangsa Israel sampai memasuki tanah perjanjian, ada perintah ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua ini orang yang paling ngerti lika-liku perjalanannya. Musa memimpin bangsa Israel, termasuk ketika Musa keliru, ketika memukul batu gunung, harusnya bersabda. Nah, pada saat itu ada pernyataan dari Tuhan bahwa Musa tidak boleh memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, melainkan Yosua yang akan memimpinnya. Lika-liku pelayanannya Musa ini Yosua paham. Saudaraku, maka kepada Yosua diperintahkan, jangan lagi seperti dulu, di mana jalannya berlika-liku. Saudaraku, menyimpang, menggerutu, mengomel. Saudaraku, itu ciri-ciri orang yang berlika-liku. Kemudian jatuh dalam pemberhalaan ketika membuat patung lembu emas. Saudaraku, dan itu dilakukan oleh Harun. Harun itu leng nomor 1 dari Nabi Musa. Saudaraku, bisa jatuh juga di dalam pemberhalaan. Maka sekarang kalau saudara ingin supaya kegerakan ini segera terwujud, saudara segera akan mendengar berita yang valid, berita yang aktual. Di Israel ada pertobatan 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan, ada pertobatan besar. Maka waktunya itu sudah dekat, saudaraku. Waktu untuk Harpaso itu sudah sangat dekat. Tetapi saat ini memang kita sering mendengar, tetapi beritanya belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu hoax atau berita sungguhan, saudaraku. Nah, nanti ketika saudara menemukan berita aktual, pertobatan Israel yang meliputi ratusan ribu suku keturunan Israel dimeteraikan, maka saudaraku, tidak ada penundaan lagi. Wahyu pasal 10 itu sampai berani berkata seperti itu. Kalau sudah ada pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudaraku, maka masa Harpaso itu dikatakan tidak ada penundaan lagi. Masa pengangkatan itu dikatakan tidak ada penundaan lagi. Saudaraku, jadi kalau saudara ingin supaya kitab Wahyu ini digenapi, pemeteraian Israel itu segera terjadi, saudara jangan menyimpang ke kiri ke kanan menggerutu. Aduh, sangunya ini kurang, aduh saya jadi begini-begini, aduh kepala pusing, nggak ikut jadinya saudaraku. Macam-macam alasan saudaraku, menggerutu dan lain sebagainya, itu membuat saudara nanti janji Tuhan untuk saudara itu menjadi berliku-liku, seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu menjadi berliku-liku. Tidak seperti kepemimpinan Yosua, lurus. Saudaraku, jangan berbelok ke kiri dan ke kanan dari kebenaran firman Tuhan. Kalau zaman Musa itu berbelok ke kiri ke kanan, harusnya ada jalan yang bagus, kalau dilalui bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, tetapi berliku-liku. Dan berliku-liku itu terjadi karena apa? Karena dosa dan keinginan daging. Karena bersungut-sungut, karena pemberhalaan. Itu membuat jalan hidup seseorang itu berliku-liku.
Seharusnya saudara mendapatkan berkat, misalkan 7 bulan mendatang saudara mendapat berkat miliatan begitu. Tapi karena saudara ini berliku-liku ngeyel dikandani, saudaraku, ya akhirnya jadi tertunda. Yang harusnya 7 bulan, jadi 10 tahun lagi baru dapat berkat miliatan, saudaraku. Jadi kita dari peristiwa ini, jangan sampai kita itu berpaling ke kiri dan ke kanan dari kebenaran firman. Saya akan sampaikan hal ini tegas kepada siapapun. Dalam kegerakan kita Wahyu, kalau ingin segera digenapi, tidak ada penundaan lagi untuk masa harpaso. Ya saudara, jangan berlikah-liku. Saudara, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, jangan menimbulkan pemberhalaan-pemberhalaan seperti Harun yang akhirnya juga menjadi imam besar. Itu dia melakukan pemberhalaan luar biasa, saudaraku, membuat patung lembu emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah selesai atau belum ayat? Sudah. Ya, ayat 6 sampai 7 coba dibaca lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi kepada Yosua dipesankan Tuhan, jangan jalanmu itu jangan berliku-liku kayak dulu. Kayak waktu dipimpin Musa. Musa hebat, Musa hambaku yang aku kasih. Tetapi karena dosa-dosa bangsa Israel, karena pelanggaran Musa juga, saudaraku, akhirnya jalan menjadi berliku-liku. Saudaraku, kita akan sekilas melihat bagaimana berlika-likunya bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa. Jadi pertama itu bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, itu memimpin bangsa Israel dalam pengungsian, dalam perjalanan spiritualnya, sampai nanti ada tabernakel. Jadi sebelum tabernakel itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sesudah ada tabernakel, tiang awan dan tiang api itu juga tetap ada, menjadi lambang dari kehadiran Tuhan. Saudaraku, semenjak meninggalkan Mesir hingga ada tabernakel, itu bangsa Israel murni dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Jadi nggak ada Google Map waktu itu, saudaraku. Dan tiang awan, tiang api itu adalah kuasa Tuhan yang memimpin seseorang menurut perbuatannya. Kalau perbuatannya itu benar, jalannya akan semakin dibuat bagus. Tapi kalau jalannya itu berliku-liku, penuh dosa, macam-macam, saudaraku, penuh pelanggaran, maka jalannya juga jadi berbelok-belok. Kita akan membaca, saudaraku, sampai di Gunung Sinai. Itu ternyata setelah Eksodus tidak lama, kita akan membaca semenjak meninggalkan Mesir hingga terbuatnya tabernakel, hingga sampai di Gunung Sinai itu berapa lama. Kita akan membaca Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Terus Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. ya, jadi setelah Eksodus, ya, bangsa Israel itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, melambangkan pimpinan dari Tuhan. Kemudian pada saat itu Israel itu belum memiliki tata ibadah yang pasti ketika keluar dari Mesir. Saudaraku, jadi ibadahnya belum pasti, tata ibadahnya hanya mempersembahkan korban begitu. Tapi belum ada tata ibadah yang pasti. Sampai dengan Musa naik gunung, kemudian mendapatkan tata ibadah sesuai dengan imamat pada waktu itu. Kemudian ada juga tabernakel, tempat ibadahnya. Jadi Israel itu belum memiliki tata ibadah yang pasti ketika keluar dari Mesir sampai tabernakel didirikan, sehingga ibadahnya rontok kacau, saudaraku. Kalau sekarang gitu ya ibadah model kanak-kanak, kacau-kacau dikit gitu, saudaraku. Kacau, saudaraku.
maka suasananya kurang tertib, banyak sungut-sungut. Ini ibadah yang belum berpola, saudaraku. Yang ada cuma mezbah saja, saudaraku. Nah, peristiwa sungut-sungut misalkan di Mara dan Elim ini karena air minum. Coba kita akan membaca Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Terus Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Terus Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. ya, ini bangsa Israel pertama keluar dari setelah menyeberang Laut Teberau itu sudah bersungut-sungut. Saudaraku, ini yang membuat makin berbelok-belok jalannya. Terus Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, jadi ini jalurnya itu menyeberang, saudaraku, berada di pesisir Laut Merah. Saudaraku, harusnya kan ke arah timur laut, saudaraku. Pesisir Laut Tengah, tetapi ini justru ke pesisir Laut Merah. Saudaraku, ini jauh, malah muter ke Jazirah ke Semenanjung Sinai. Saudaraku, ini atuh banget, saudaraku. Jadi pada waktu itu terjadi bangsa Israel bersungut-sungut. Kemudian juga ada yang bersungut-sungut tentang makanan, peristiwa di padang gurun Sin, ini antara Elim dan Gunung Sinai. Ini bersungut-sungut tentang makanan. Coba dibaca Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Kalau tadi tentang minuman, ini tentang makanan. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, 2 bulan baru sampai di sini. Terus di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, ini peristiwa turunnya mana dari surga. Jadi ini terjadi di antara Elim dan Gunung Sinai. Namanya ini padang gurun Sin. Ini pertama kali turunnya mana surgawi. Jadi karena bersungut-sungut kurang makanan, saudaraku, ketika saudara mengiring ke gerakan Kuda Putih, saudara jangan bersungut-sungut, waduh aku kekurangan begini-begini, jangan. Saudaraku, jangan bersungut-sungut supaya saudara diberkati, berkat saudara menjadi semakin dekat di dalam hidup saudara. Kemudian peristiwa yang terjadi di Masa dan Meriba, ini kehausan lagi. Tadi sudah kehausan, kemudian ini juga kehausan lagi, sehingga bangsa Israel itu dikatakan sampai bertengkar dengan Musa. Ini dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, juga Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Di sana
bangsa Israel itu bertengkar karena urusan air, karena saking hausnya, saudaraku. Kemudian ini juga membuat Musa itu kilaf dan memukul batu gunung. Kemudian karena Musa dianggap oleh Tuhan melanggar kekudusan Tuhan, jadi seolah-olah Musa itu yang punya mujizat. Ini loh, aku hebat, tongkatku des. Batu gunung akhirnya mengeluarkan air. Itu menjadi sesuatu yang mencuri kekudusan Tuhan. Jadi saudara, tokoh-tokoh kegerakan, jemaat-jemaat dalam kegerakan, kalau saudara memiliki karunia, itu jangan disombongkan, itu merupakan milikmu. Ingat, kalau sudah bisa melakukan itu Tuhan yang kerjakan. Sudah bisa melakukan doa, orang sakit jadi sembuh. Yang lebih hebat lagi mungkin sudah berdoa, orang hampir mati bisa bangun, saudaraku. Atau sudah mendoakan tentang alam raya ini dan terjadi. Sudah jangan sekali-kali itu dianggap sebagai milikmu, tetapi itu milik Tuhan. Jadi ketika peristiwa di Masa dan Meriba ini, saudara, membuat Musa kilaf, kemudian memukul batu gunung, dan Musa ditetapkan oleh Tuhan tidak bisa sampai ke tanah perjanjian karena melanggar kode etik atau kekudusan Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12. Saudaraku, kemudian setelah itu tiba di Gunung Sinai. Saudaraku, tiba di Gunung Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai itu setelah berapa lama? Dari Eksodus itu setelah 3 bulan setelah Eksodus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Itu ditulis dalam Keluaran pasal yang ke-19, ya saudaraku. Sementara Musa naik ke atas Gunung Sinai 40 hari, jadi memang agak lama perjalanan dari Eksodus sampai ke Gunung Sinai ini 3 bulan. Lah Musa ini naik gunungnya 40 hari, artinya 1 bulan lebih, saudaraku. Ya, jadi bangsa Israel waktu itu nganggep, wah ini Musa sudah nggak bisa diharapkan ini. Kemana ini Musa malah lama banget. Hampir 20% waktu yang sudah ditempuh mereka, itu Musa ngilang di atas gunung, saudaraku. Berada di atas gunung, mereka sudah bingung. Saudaraku, wah Musa ini nggak bisa diharapkan. Akhirnya terjadilah penyembahan lembu emas yang dipimpin oleh Harun. Harun itu ring satunya Nabi Musa, saudaraku. Jadi jangan saudara itu mentang-mentang dekat sama hamba Tuhan yang diurapi kemudian gelelengan, saudaraku. Bisa-bisa sudah jadi salah seperti Harun, bikin ibadah yang bertentangan dengan firman dan Roh Kudus, membuat Tuhan murka, semakin dijauhkan jalannya. Akhirnya malah jadi 40 tahun. Saudaraku, sejak saat itulah bangsa Israel itu berbeloknya itu jadi jauh, saudaraku, dari Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian. Jadi tadi suwi, saudaraku, karena pemberhalaan yang terjadi. Jadi kalau saudara sedang menunggu janji Tuhan, menunggu kegenapan wahyu Tuhan, itu saudara jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Gawe ibadah dewe, saudaraku, rame bersorak-sorak di bawah, sampai Yosua itu heran. Saudaraku, apa itu? Saya seperti mendengar peperangan. Nabi Musa katakan, bukan, itu orang berbalas-balas lagu, saudaraku. Jadi rame ibadahnya, kacau ibadah lembu emas yang dipimpin Harun. Ring satunya Nabi Musa, saudaraku, itu bisa keliru. Untung bertobat. Jadi waktu tidak sabar menunggu turunnya Nabi Musa, saudaraku, bangsa Israel itu bikin ibadah sendiri, ibadahnya kacau, saudaraku. Seperti, ya bisa saudara baca nanti, saudaraku. Jadi sementara Musa mendapat wahyu 40 hari, aturan petunjuk-petunjuk tentang 10 hukum Taurat, kemudian juga aturan-aturan ibadah dan berbagai hal tentang kehidupan jemaat Israel. Israel tidak tahan dan bikin ibadah sendiri yang dikenal dengan ibadah sistem lembu emas, yang dipimpin bukan oleh orang lain tetapi oleh Harun, ring satunya Nabi Musa. Bisa jatuh karena rasa sabar, saudaraku. Lah,
Kalau orang nggak sabar menunggu pemeterian bangsa Israel, saudaraku, maka yang terjadi juga demikian, nanti akan bikin ibadah yang aneh-aneh, saudaraku, yang tidak sesuai dengan tuntunan firman dan Roh Kudus. Coba kita akan baca Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 7. Ya, Keluaran 32 ayat 1 sampai 7. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, tidak sabar menunggu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Tidak sabar menunggu kegenapan Wahyu pasal 10. Kemudian bikin ibadah caranya sendiri. Ini seperti membuat patung lembu emas, saudaraku, yang tidak dikenan Tuhan. Saudaraku, maka bersabarlah supaya kita menjadi generasi pemenang seperti Yosua yang akan sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan itu. Terus, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Terus, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Terus, diterimanya itu dari tangan mereka, dipetuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Terus, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." iya, jadi ibadah yang tidak benar, pemberhalaan lembu emas itu pun ada mezbahnya, saudaraku. Imam besarnya juga keren, saudaraku. Bukan imam besar abal-abal juga. Harun, imam besarnya, saudaraku. Ya, untung Harun ini bertobat, saudaraku, dan akhirnya menjadi imam besar pada sistem tabernakel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bertobat itu perlu ya, sekalipun sekali berimam besar Harun, kalau keliru ditegur itu ya merendahkan diri, jangan ngeyel. Kalau ngeyel ya parah nanti, saudaraku. Terus ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Amin. Jadi setelah 3 bulan lebih 40 hari atau 4 bulan 10 hari, itu lakunya bangsa Israel sudah dikatakan rusak, terjadi pemberhalaan. Dari sinilah bangsa Israel itu semakin berputar-putar. Dari puncak Gunung Sinai ini seharusnya ke Israel, kalau menurut jalur yang ditempuh oleh Elia, saudaraku, berapa hari coba? 40 hari saja. Dari Berseba. Berseba itu bagian selatan dari tanah perjanjian. Nah, andai waktu itu, saudaraku, tidak ada pemberhalaan macam ini, saya yakin Tuhan akan membuat jalannya makin cepat, saudaraku. Dan ini tidak tulis-tulis di Alkitab ya, saudaraku. Jadi kalau bangsa Israel waktu itu menempuh jalan seperti yang ditempuh Elia ketika berlari karena dikejar-kejar oleh Ahab, akan dibunuh ya, saudaraku, oleh Isabel, kemudian lari dari Berseba ke puncak Gunung Sinai ini, dan waktunya 40 hari. Itu sudah nyantai Elia, saudaraku. Dan jaraknya cukup jauh juga, itu sekitar berapa ratus, 350 kiloan meter, saudaraku. Jadi sekitar 320 atau 350 kilometer Berseba sampai dengan puncak Gunung Sinai itu. Dan Musa menempuh di dalam 40 hari itu ya sudah santai. Seperti Jogja Surabaya itu kalau jalan kaki gitu, saudaraku, 40 hari 40 malam itu sudah santai, saudaraku. Sudah santai, ada alirannya juga, saudaraku. Ngopi, saudaraku. Nah, dulu belum ada kopi ya. Di sana mungkin anggur, tapi tidak tahu ada anggur apa enggak di tengah-tengah perjalanan Elia ke puncak Gunung Sinai itu.
Saudaraku, kalau kurma jelas ada, saudaraku. Jadi ya, saya yakin ya itu Elia juga sempat mampir-mampir, saudaraku. Enggak kemudian 40 hari itu melaku terus gitu, enggak, saudaraku. Nah, jarak yang ditempuh oleh Elia hanya 40 hari ini, saudaraku, ditempuh oleh bangsa Israel 39 tahun lebih. Saudaraku, ini akibat pemberhalaan. Jadi akibat pemberhalaan itu menunda berkat. Akibat pemberhalaan itu menunda janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Saya tidak mau kegerakan ini, pemeteraian bangsa Israel ini tertunda gara-gara saudara memiliki sifat seperti bangsa Israel yang memiliki ibadah-ibadah yang, saudaraku, palsu, menyembah berhala. Terjadi pemberhalaan ini membuat betul-betul jaraknya itu makin jauh. Kalau saudara melihat setelah terjadi pemberhalaan lembu emas ini, maka Musa pun perlu naik gunung lagi memintakan ampun. Saudaraku, baru kemudian bangsa Israel boleh berjalan, itu pun berliku-liku. Saudaraku, luar biasa, saudaraku. Jadi dari Gunung Sinai ini selanjutnya, saudaraku, beribadah mengembara di padang belantara di tepian timur Semenanjung Sinai. Saudaraku, jadi ini di tepian timur Semenanjung Sinai dengan ibadah sistem tabernakel, karena di Gunung Sinai lah, saudaraku, Musa mendapat perintah pembuatan tabernakel, kemudian juga aturan-aturan yang harus dikerjakan di dalam ibadah sistem tabernakel. Jadi yang membuat berputar-putar lagi puluhan tahun itu adalah dosa pemberhalaan, saudaraku. Berbeda dengan jalur perjalanan yang dilalui Elia di kelak kemudian hari yang lari dari Berseba, ini bagian selatan dari tanah perjanjian ke Gunung Sinai, itu ditempuh hanya 40 hari, tetapi Israel itu hampir 40 tahun. Jadi seharinya Elia itu 1 tahunnya bangsa Israel yang muter-muter. Saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Jadi yang membuat janji Tuhan untuk saudara-saudara, untuk kita semua, itu bisa tertunda. Itu kalau terjadi sungut-sungut tentang makanan, sungut-sungut tentang minuman. Pas dijak acara-acara, misalkan fellowship, di mana, wah makanannya nggak enak ini. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Syukuri itu, saudaraku. Waktu ke Israel ya memang pertama makan di sana itu lidah kurang cocok. Ini kok kecut semua. Tapi ya tidak kemudian bersungut-sungut. Makanannya kecut semua, Pak Peter. Saudaraku, enggak, saudaraku. Kita nikmati lama-lama cocok juga, saudaraku, dan itu bergizi, saudaraku, cukup bergizi makanan Israel itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang membuat janji Tuhan untuk saudara itu bisa tertunda, itu karena sungut-sungut tentang makanan, sungut-sungut tentang minuman, kemudian pertengkaran seperti pertengkaran Israel dan Nabi Musa ketika di Meriba, dan puncaknya yang membuat makin seseorang itu jauh dari janji Tuhan adalah terjadinya pemberhalaan yang timbul karena ketidaksabaran. Terakhir kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dibaca Ibu Tami, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, bersumber dengan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Kakinya tiang api. Kalau dulu tiang api yang memimpin Israel, tiang api yang memimpin kegerakan akhir zaman. Terus dua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, sudah bolak-balik saya terangkan terus. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit,
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi untuk berkat itu dicurahkan pada saudara. Tidak akan ada penundaan lagi untuk masa harpaso itu digenapi. Syaratnya saudara seperti apa? Seperti perintah Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, berlika-liku, seperti ketika bangsa Israel itu eksodus keluar dari Mesir, dari Ramses, kemudian berputar-putar ke Mara, ke Elim, ke Refidim, saudaraku, sampai akhirnya kemudian ke puncak Gunung Sinai, menyusuri sepanjang pantai Laut Merah yang sebelah timur, saudaraku, itu perjalanan yang muter-muter. Padahal kalau ditempuh seperti Elia, saudaraku, perjalanan Gunung Sinai sampai Berseba itu 40 dino, 40 hari. Tetapi ditempuh oleh orang-orang yang banyak membangkang itu 40 tahun, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau saudara taat terhadap berkat Tuhan, terhadap firman dan Roh Kudus, berkat itu bisa datang pada saudara di dalam waktu 40 hari. Tetapi kalau saudara itu tidak taat dengan firman dan Roh Kudus, berkat itu bisa muter 40 tahun lagi, saudara baru diberkati. Saya tidak ingin kegerakan ini ditunda-tunda lagi dan segera terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel, sehingga ada perkataan tidak akan ada penundaan lagi untuk harpaso. Kalau kita sudah mendengar Israel dimeteraikan, dan ini berita yang aktual dan valid, bukan berita hoax ya saudaraku. Kalau berita hoax itu banyak, saudaraku, tapi berita yang betul-betul valid, maka ini kami tunggu, kita tunggu. Dan kalau memang diperlukan, kami masih akan ke Israel untuk seminar ya. Kita menunggu waktunya Tuhan, tetapi kita menunggu apa yang menjadi kehendak firman dan Roh Kudus, itu yang akan kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.